tahu.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, terima kasih yang sudah datang tepat jam 9 pagi. Insya Allah sebentar lagi acara orang tua belajar ini akan kita buka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kembali Ayah Bunda. Mohon izin, saya di sini bersama rekan saya akan memandu acara orang tua belajar yang kedua kali ya. Saya sendiri Priza dan bersama saya ada Ada Naili, ketemu Naili. lagi bersama bunda-bunda semuanya. Ya, insya Allah di hari awal weekend ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang baik dan berkah ya buat nanti diterapkan saat nanti PTMT ya gitu. Sudah bersama dengan kita semua yakni Ibu Tami atau Ibu Nasyiatul Utami Nazar, psikolog klinis anak dan remaja, psikolog sekolah alam Bandung yang insya Allah akan membagikan informasi mengenai kontrol diri terhadap anak. Dalam hal ini ada kaitannya ya Bu Naili dengan persiapan kita nanti belajar di sekolah ya. Kira-kira nanti kita untuk bisa mengawal bahas PTMT ya Pak Riza ya. Ya, PTMT yang mulai kapan ya Bu Naya? Dimulai akan Senin depan, Senin besok Pak Riza berarti ya, pekan depan Senin. Oh iya, Senin besok ya. Lupa ya, disangka libur rapot itu masih agak lama ya. Ternyata besok udah masuk. Aduh. Iya. Ini masih perlu banyak ini ya Pak Riza ya. Kurang ya Pak Riza. Ya, semuanya ya serba relatif sih Bu ya, gitu ya. Kadang butuh singkat, kadang butuh lama gitu ya. Tapi kalau gitu kalau ya. kelamaan di rumah juga masalah juga ya, anak-anak di rumah ya. Iya. Gitu. Mungkin boleh biar agak sedikit warming up Bu Nei, dipandu apa nih biar agak-agak rame. Oh, boleh. Kalau sekarang yang kedua ya, orang tua belajar ya. Tadi temanya apa ya Pak Priza kira-kira ini? Oh, temanya untuk topik yang nanti akan dibawakan oleh Bu Tami adalah kontrol diri terhadap anak. Ya, dalam hal ini persiapan menjelang PTMT. Berarti kita, saya bilangnya ini aja ya, kontrol diri pada anak, orang tua, belajar, gitu ya Pak? Atau gimana Pak Priza? Boleh. Ya, sesuai dengan judulnya ya, sesuai dengan judulnya ya. Boleh ayah bunda semuanya ikut, biar ramekan saja ya Pak Priza, biasanya sama anak-anak itu seru ya. Kemudian ayah bundanya juga lebih seru lagi untuk belajar hari ini. Ya. Tadi apa? Kontrol diri pada anak. Kenapa? Ya, barangkali nanti ikut menggaung gitu kan, jadi banyak yang join ya. Terpanggil. Iya, terdengar semuanya. Kontrol diri pada anak, orang tua belajar. Ya. Belajar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi nggak Pak Priza? Satu kali lagi boleh kali ya? Boleh lah, sekali lagi boleh. Biar lebih semangat lagi. Meskipun di hari weekend ya Pak Priza ya. Kontrol diri pada anak, orang tua belajar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda semuanya. Untuk berikutnya dari Pak coba kita langsung saja ya ke pemateri. Ya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Utami Nazar, psikolog klinis dan remaja, akan membagikan materi inti. Insya Allah selama 1 jam ke depan, kurang lebih berupa materi, nanti ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari beliau ya. Mangga ayah bunda, kita bisa simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Ketemu lagi di orang tua belajar
volume 2 ya, Bunai, Pak Priza. Terima kasih Pak Priza, Bunai, atas openingnya yang sangat meriah. Mungkin langsung aja ya. Jadi memang topik kali ini kebetulan disesuaikan dengan persiapan untuk anak-anak nanti kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, pasti kita semua udah sama-sama tahu kalau untuk anak-anak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka kembali itu ada beberapa aturan-aturan baru yang menyesuaikan dengan kondisi terkini, yang mana tujuannya supaya kesehatan anak-anak tersebut tetap terjaga, demikian pula pada guru-guru dan semua orang yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, sebetulnya ini masih kalau diperhatikan atau mungkin ada ayah bunda yang dari sebelum-sebelumnya pernah ikut sesi parenting di sekolah alam ini, sebetulnya itu masih berkaitan, ada manajemen waktu, ada kedisiplinan, sekarang kontrol diri, itu sebetulnya masih sama-sama membahas fungsi neurokognitif yang sedang berkembang pada anak, yang mana tugasnya untuk mengendalikan diri, termasuk fokus, termasuk menaati aturan, nah seperti itu. Kali ini kita kaitkan dengan persiapan untuk pembelajaran tatap muka kembali. Berikutnya, nah, jadi kontrol diri. Sebetulnya kalau di buku-buku perkembangan psikologi biasanya disebutnya self-control gitu ya. Self-control itu atau kontrol diri merupakan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan diri. Nah, kemampuan mengatur dan mengarahkan diri ini tuh maksudnya anak diharapkan mampu tetap mengikuti aturan, tetap mengerjakan tugasnya, tetap melakukan arahan sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati atau sesuai dengan aturan yang disepakati, dengan ciri khas utamanya itu anak-anak mampu mengabaikan godaan atau dorongan untuk melanggarnya atau untuk tidak melakukannya. Contohnya misalnya, kalau misalnya setiap akan tidur sudah dibuat aturan atau dibiasakan untuk menggosok gigi, menyikat gigi. Nah, ketika anak mampu melakukan itu terus-menerus setiap dia akan mau tidur setiap hari, artinya anak tuh sudah berhasil mengabaikan godaan-godaan lain atau dorongan-dorongan untuk tidak menyikat gigi. Misalnya kan mungkin apa dianya lagi ngantuk, apa dianya lagi males gitu. Atau lagi asik mengerjakan yang lain, jadinya ketiduran selagi mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, ketika anak berhasil mengabaikan dorongan-dorongan atau godaan yang lain itu semua, berarti anak sudah punya kontrol diri. Nah, karena sekarang kita sedang berbicara untuk anak SD, nah di usia sekolah ini, yaitu usia 6-12 tahun, ada beberapa kemampuan kontrol diri yang sedang berkembang. Nah, kontrol diri sendiri kan sebetulnya berkembang udah dari waktu bayi itu umur 0-3 bulan. Nah, mulai dari 0-3 bulan itu kalau pada anak bayi biasanya bisa dilihat ketika anak bayi biasanya kan suka kalau lagi main atau kita lagi ngajak dia interaksi kan biasanya ada beberapa detik atau beberapa saat dia mengalihkan pandangan. Nah, sebetulnya itu merupakan salah satu ciri kontrol diri pada anak bayi, karena artinya dia sudah bisa mengendalikan indranya untuk supaya tidak overstimulated, supaya tidak terus-terusan mendapatkan rangsangan. Nah, pada bayi contoh kecilnya seperti itu. Nah, si kontrol diri sendiri kan akan terus berkembang sampai nanti anak-anak masuk usia dewasa awal gitu. Nah, sekarang kita fokuskan pada anak usia sekolah, usia 6-12 tahun. Di usia ini, kemampuan-kemampuan yang berkembang terkait dengan kontrol diri itu ada pengendalian impuls. Artinya anak mampu mengendalikan dorongan yang ada di dirinya. Mungkin di usia segini kan anak-anak biasanya lebih senang yang
banyak aktivitas bermain, dan itu memang juga salah satu karakteristik perkembangannya. Tapi di usia segini juga, anak-anak mampu mengendalikan kapan dia harus main, kapan dia harus mengerjakan tugasnya, kapan dia harus ikut terlibat dalam kegiatan membantu di rumah tangga gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Terus juga ada pengalihan atensi dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Di usia segini anak juga sudah mampu mulai membagi fokus perhatiannya. Misalnya, contohnya kayak ketika sedang belajar, guru sedang menerangkan, itu kan artinya membutuhkan fokus. Anaknya mendengarkan, menyimak apa yang sedang disampaikan guru. Di sisi lain, dia juga harus membagi fokus perhatiannya supaya bisa tetap nyatet apa yang sedang disampaikan guru. Itu kan artinya dia ada 2 fokus perhatian. Nah, di usia segini juga itu sedang berkembang. Kalau anak TK kan belum bisa ya, melakukan 2 tugas dalam satu waktu tuh anak TK belum bisa. Nah, di usia SD tuh itu sudah mulai berkembang. Lalu juga ada menunda kesenangan. Nah, sama kayak tadi. Misalnya kalau anak-anak lagi jam belajar di kelas, tapi kelas yang lain mungkin ada lagi jadwalnya kegiatan outbound gitu. Nah, anak-anak SD kan sudah ada tuh mulai berkembang kontrol dirinya. Oh, kalau saat ini, kalau dirinya pribadi tuh lagi jamnya pelajaran, apa misalnya biologi di kelas, jadi nggak mungkin tiba-tiba dia ikut gabung sama kelas lain yang lagi outbound. Padahal sebetulnya mah pengen, sebetulnya dia lebih senang gitu untuk ikut aktivitas yang tadi. Cuman di usia segini, karena dia udah punya kesadaran, udah punya kontrol dirinya yang lagi berkembang, jadi dia bisa menunda untuk tidak ikut di saat sekarang. Dia bisa menunda untuk tetap mengikuti apa yang menjadi kewajibannya sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Di usia sekolah. Lalu, jadi ada beberapa masalah yang biasanya berkaitan dengan kontrol diri. Ini saya fokuskan ke beberapa poin-poinnya yang berkaitan dengan perilaku anak-anak dalam mematuhi prokes nanti ketika masuk sekolah. Nah, biasanya kan ada beberapa aturan ya untuk mengikuti PTM besok ini. Nah, kadang-kadang anak-anak tuh gagal mengingat aturan. Jadi sebetulnya bukan karena dia belum punya kontrol diri, tapi ada hal-hal yang jadi masalah nih, yang jadi kendala seiring dengan perjalanan perkembangan si kontrol dirinya tersebut di usia sekolah ini. Jadi ada gagal mengingat aturan, misalnya karena asik main nih sama teman-teman, udah lama nggak ketemu, kembali lagi ke sekolah, ketemu lagi sama teman-teman, sama guru-guru, kan seneng ya, pasti gembira banget, yang biasanya mungkin di rumah aja, ruang gerak yang terbatas, terus tiba-tiba ketemu lagi teman-teman, suka lupa nih, jadinya maskernya dicopot mungkin. Nah, seperti itu. Terus misalnya kebingungan dengan perubahan peraturan, kalau sekarang mungkin duduknya di kelas jadi lebih diatur, jadi sangat berjarak gitu ya, nggak sedekat dulu. Kalau dulu mungkin kalau lagi di kelas bisa sebelah-sebelahan sama temennya, sekarang nggak. Nah, mungkin ada beberapa anak, ada yang bingung kenapa sekarang duduknya nggak boleh deket-deket teman, kenapa harus jarak-jarak, kan nggak enak, kan nggak bisa ngobrol, kan nggak bisa ngobrol sebelah-sebelahan gitu. Nah, itu juga akan jadi masalah pada masalah yang berpotensi muncul pada PTM besok ini. Terus juga anak-anak yang gagal mengendalikan impuls. Nah, seperti yang tadi udah kita bahas, di usia ini kan memang lagi berkembang kemampuannya untuk mengendalikan impuls. Tapi kan memang sedang berkembang, berarti sedang belajar. Berarti ada masanya dia bisa memenuhinya dengan baik, bisa juga lagi nggak mau nih, gagal mengendalikan impuls. Misalnya, kalau lagi makan bareng di sekolah, mungkin pada saat PTM ada himbauan untuk bawa bekal sendiri dari rumah, supaya nggak sharing sama makanan, jadi meminimalisir juga peluang untuk penyebaran gitu ya. Pada beberapa anak, mungkin suka begitu ngelihat bekal temennya yang lain mungkin lebih menarik, terus si temennya juga nawarin gitu ya. Mungkin tiba-tiba jadi mau dong gitu, jadi ngambil gitu. Padahal kan untuk saat ini mungkin itu perlu dibatasi. Nah,
Terus gagal dalam menyelesaikan masalah. Misalnya kalau ada anak-anak yang tiba-tiba mungkin karena selama ini jarang keluar rumah, terus sekarang akhirnya ke sekolah, terus aktivitasnya jadi lebih berat mungkin ketimbang yang 1,5 tahun ini di rumah aja. Jadi mungkin lebih mudah capek, jadi lebih mudah kalau demam tiba-tiba atau nggak enak badan karena terpapar udara di luar. Nah, anak perlu dibekali supaya ketika dia ngerasa ada yang nggak enak di badannya, harus ke siapa nih ngelapornya, harus bilang ke guru. Nah, kalau anaknya belum punya kontrol diri, dia lupa, dia nggak ingat sama si aturan itu, jadinya kan dia gagal menyelesaikan masalahnya. Mungkin dia diam aja atau dia mengabaikan nih, nggak ngomong ke gurunya, nggak bilang kalau ada rasa nggak enak di badannya, entah dia tiba-tiba jadi pilek, jadi bersin-bersin, atau jadi demam gitu. Padahal kan di situasi sekarang ini sebaiknya anak segera atau mau istirahat dulu di ruang UKS. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kan tadi gambaran-gambaran masalah yang bisa aja yang mungkin terjadi ketika proses PTM dilaksanakan. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita perlu membekali anak kemampuan kontrol diri ini. Kan tadi di usia ini memang mereka sedang berkembang ya kemampuan kontrol dirinya. Terus bisa supaya membantu anak, mempermudah anak belajar kemampuan kontrol diri ini, yang penting itu ada 2 hal, yaitu struktur sama support. Apa itu? Nah, kalau struktur itu lebih ke aturannya, arahannya yang jelas, yang mudah dipahami anak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang perlu dilakukan, apa yang nggak usah dilakukan. Kali ini kita untuk yang beberapa hal jangan dilakukan. Nah, jadi pastikan dulu anak-anak udah paham dengan jelas aturannya apa. Mengingat perkembangan kognitifnya anak di usia sekolah itu kan masih konkret, jadi benar-benar harus dijelaskan, misalnya apa yang harus dilakukan, misalnya pakai masker, mencuci tangan, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan alat-alat pribadi, alat tulis, alat ibadah, alat makan, gitu. Itu harus dibekali dulu sebelum anak kembali ke sekolah. Dikasih tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia boleh, misalnya kalau dulu anak perempuan kan suka ya main bareng, gandengan, rangkulan. Kalau sekarang mungkin ingatkan ke anak untuk membatasi dulu kontak fisiknya sama teman-temannya, walaupun dengan teman yang sama-sama perempuan atau sama yang laki-laki, dibatasi dulu gitu. Itu penting untuk dikasih tahu kepada anak dengan sangat jelas. Jadi anak jelas dulu nih apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, itu struktur. Kemudian ada support. Support ini lebih ke perhatian yang kita berikan, empati. Gimana maksudnya? Tadi kan diberikan aturan, itu kan strukturnya. Nah, untuk masuk supportnya itu diberikan alasannya. Kenapa harus mengenakan masker gitu misalnya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya anak nggak mau pakai masker, apa konsekuensinya gitu. Dijelaskan ke anak sesuai dengan kemampuan komunikasi anak di usianya saat ini gitu. Misalnya kebetulan beberapa hari yang lalu sambil jalan pagi tuh saya sempat dengar. Jadi ada orang tua yang mau nganterin anaknya ke sekolah. Terus anak ini belum pakai masker, ibunya mengingatkan, pakai maskernya, kalau enggak nanti marahin guru. Nah, kira-kira menurut ayah bunda itu betul nggak dorongan atau ajakan dari ibunya tersebut? Kalau itu kan berarti bisa aja anak keliru memahami bahwa yang bikin aturan pakai masker ke sekolah itu adalah guru. Jadi anak
belum dapat nih gambaran besarnya bahwa tujuannya dia menggunakan masker ke sekolah itu supaya dirinya terlindungi, supaya dia nggak terpapar kalau misalnya ada virus di sekitarnya gitu. Nah, jadi itu memang penting, mungkin ambil waktu gitu. Jadi bukan tiba-tiba pas mau berangkat sekolah, mungkin beberapa hari sebelumnya bisa diulang gitu. Termasuk dalam hal support ini, kita orang tua berempati sama anaknya. Karena kan anak tuh nggak bisa langsung paham kayak kita kan gimana bahayanya virus ini, atau gimana cepatnya penyebaran ini. Mungkin mereka belum bisa membayangkan seperti kita orang dewasa seberapa parahnya situasinya gitu. Jadi kita pun perlu berempati, menyesuaikan dengan pemahaman anak kita tuh kira-kira gimana ya dalam memaknai ini. Terus kita juga memahami kesulitannya dia apa. Mungkin kita bisa tanya, misalnya kalau selama ini kelihatan dia suka lepas pasang maskernya gitu ya. Kira-kira kita bisa tanya, apa sih yang bikin anak suka lupa masang lagi atau suka lebih sering copotin maskernya gitu. Kita bisa cari tahu dulu apa dia sesek nafasnya terus-terusan atau dia ngerasa kadang anak tuh suka itu menghalangi dia ketika berbicara. Jadi kadang anak tuh suka khawatir orang lain nggak dengar kalau dia ngomong, kalau dia lagi pakai masker. Nah, itu bisa kita gali, bisa diajak ngobrol gitu. Sambil kita kasih solusi, oh gitu, kalau misalnya emang kamu sesek terus-terusan makainya, kamu bisa cari dulu tempat yang lagi nggak rame, yang nggak banyak teman-teman di situ, kamu buka dulu sebentar, ambil nafas, habis itu pasang lagi baru baur lagi sama teman-temannya. Jadi ada upaya kita untuk nyari tahu kenapa dia nggak mematuhi prokes itu, terus apa solusi yang bisa kita kasih. Kan kadang anak-anak tuh belum punya alternatif lain untuk dia ngikutin satu aturan. Nah, ini terakhir, bagaimana mengajarkan kontrol diri pada anak. Nah, di sini 4 poin aja yang utamanya. Pertama, tanamkan mindset yang benar. Ini balik lagi ke struktur yang tadi. Buat aturan yang jelas, mungkin sederhana tapi jelas apa dan kenapanya, konsekuensinya bagaimana gitu. Terus juga latihan membuat perencanaan, misalnya orang tua bareng-bareng nih ngajak anak persiapan buat, oh besok udah mau balik ke sekolah, yuk kira-kira apa nih yang perlu kita siapin. Mungkin biasanya isi tasnya keperluan belajar, terus saat ibadah gitu ya. Nah sekarang pastikan ajak anak untuk memastikan bahwa perlengkapan alat tulisnya tuh udah sangat lengkap. Jadi meminimalisir anak untuk meminjam punya teman yang lain. Jadi ajak dia cek lagi. Terus apalagi ya yang supaya kamu nggak perlu pinjam lagi sama teman. Oh, bawa alat makan sendiri, sendok, garpu, botol minum gitu, sapu tangan atau tisu gitu. Nah itu apalagi bawa masker cadangan kalau yang lagi dipakai jatuh atau basah, keringetan gitu ya, siapin. Terus masuk mungkin bisa siapin sabun cuci tangan botol kecil atau hand sanitizer, ingetin gimana cara pakainya gitu kan. Nah, itu bisa diajak anak bareng-bareng. Jadi dia aware nih kalau ada kebiasaan yang berubah ketika dia akan masuk sekolah kali ini. Terus dia juga aware bahwa oh di tasnya harus selalu ada ini. Masuk alat ibadah juga, apa mungkin sejadah atau anak perempuan mukenanya gitu ya. Nggak boleh pinjam dulu untuk saat ini. Jadi harus ingat ya, bawa sendiri, bereskan sendiri gitu. Terus, nah perhatikan gaya pengasuhan. Biasanya kalau selama ini hubungan antara orang tua dan anaknya komunikasinya lebih terbuka gitu, itu biasanya akan lebih mudah untuk mempersiapkan anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, karena kan dengan komunikasi yang terbuka jadi lebih sering diskusi, anak jadi lebih nangkep orang tua tuh maunya gimana, harapannya gimana. Anak di sisi lain juga berkesempatan nih untuk menyampaikan dari sudut pandangnya dia terkait dengan
kesulitannya, kenapa dia tidak mau, atau kenapa dia tidak bisa gitu. Nah, ketika gaya pengasuhannya lebih enak, komunikasinya lebih terbuka, biasanya ini insya Allah akan lebih mudah gitu untuk membantu anak mengembangkan kemampuan kontrol diri. Terus yang terakhir modeling. Artinya di sini orang tua, juga guru-guru, dan kita semua orang dewasa yang di sekitar anak berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak. Jadi ketika kita pengen anak disiplin mematuhi protokol kesehatannya, kita pun juga harus memperlihatkan itu ke anak. Gitu. Pengen anak pakai masker yang benar, kita pun juga mengenakan masker yang benar. Membiasakan anak untuk cuci tangan ketika pulang sekolah atau ketika di luar, kita pun memperlihatkan begitu sampai di rumah cuci tangan, atau mungkin ada yang di rumahnya dibiasakan setelah dari luar langsung mandi. Nah, itu jadi semuanya sama-sama di rumah itu saling mengingatkan, saling memberi contoh. Gitu. Oke. Mungkin segitu aja, Pak Priza, Bu Nay, paparan materinya. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya Pak Priza, Bu Tami, terima kasih untuk materinya. Ini sangat ini ya, apa namanya, sangat asik kayaknya untuk didiskusikan terkait dengan kontrol pada anak, apalagi masa-masa yang akan anak PTMT gitu ya Pak Priza, betul ya. Baik, ya. Untuk sesi berikutnya mungkin ya Pak Priza. Kita bisa langsung buka untuk tanya jawab. Silakan Ayah Bunda. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun via kolom chat juga dipersilahkan. Ya, kita di sini insya Allah waktunya masih banyak. Ya, mudah-mudahan lebih banyak waktu kita untuk berdiskusi. Ya, terkait dengan kontrol diri pada anak, barusan Bu Tami sudah beberapa poin penting, misalkan ada structure, ada support gitu ya berkaitan dengan kontrol diri ya. Maka dipersilahkan Ayah Bunda, barangkali ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Baik, sambil menunggu kali ya Pak Priza. Betul sih tadi kata Bu Tami ya, kalau misalkan kayak modeling sekarang gitu kan, kayak kalau di kelas atas beberapa kali pertemuan tuh Bu Tami, jadi ada yang udah apa ya, paham banget gitu tentang ya tidak boleh, biasanya kan sama teman-temannya tuh dempet-dempetan gitu kan, ada satu anak yang benar-benar kejaga sekali gitu Bu Tami, jadi udah jangan deket-deket sama aku gitu kan, aku nanti kalau misalkan deket sama aku nggak boleh ke sekolah lagi misalkan gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang udah ngerti engap gitu ya, kayaknya ngerasa engap gitu Bu Tami, anak itu, terus dia tuh izin ke saya tuh seperti ini, Bu boleh nggak saya ke pojok dulu, terus saya boleh bawa masker sebentar aja Bu, ini saya engap banget gitu gitu kan. Dia ternyata anak-anak tuh apa ya, sudah mengerti gitu kalau misalkan mau buka sedikit buka masker tuh di jauh seperti itu. Oh iya boleh sok mojok, tapi gitu kan tidak ada yang boleh mendekati aku kata dia kayak gitu bilangnya. Oh iya tidak lama tapi ya cuma sebentar gitu aja, aku kebuka aja Bu. Oh iya boleh gitu kan. Ternyata anak-anak di kelas atas terutamanya sudah menerapkan seperti itu Bu Tami, alhamdulillah gitu. Dan mungkin saya juga ya sama Pak Priza sama teman-teman yang lain, guru-guru yang lain pun jadi modeling untuk anak-anak, nggak yang berpikiran itu juga gurunya juga buka masker seperti itu dan sebagainya. Mungkin gitu ya Pak Priza, ada itu contoh sedikit lah ya di kelas atas. Betul, jadi pengingat buat kita semua ya. Betul. Guru tuh memang modeling ya. Apalagi di masa pandemi begini ya. Benar harus ingat ya, mungkin ada pojok darurat untuk buka masker kalau engap. Pojok darurat. Alhamdulillahnya sekolah kita tuh banyak ruang terbukanya ya, judulnya sekolah aman. Betul ya. Itu sangat-sangat apa ya, kayak setidaknya udah 50% ngerasa lebih aman dan nyaman kali ya. Aman. Dibandingkan mungkin kalau yang
lokasinya di tengah-tengah kota, padat bangunan kan lebih terbatas ya area outdoor-nya gitu. Jadi insya Allah kalau kita makin disiplin prokesnya kan insya Allah aman semua. Betul, 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 betul. Bisa dibilang Bu Nelly kalau dibandingkan dengan kelas bawah, mungkin kalau kelas atas sedikit banyak terbantu mungkin ya dengan kondisi psikis anaknya, kemudian dari ayah bundanya juga ya, karena kelas atas biasanya sudah lebih tinggi gitu ya mungkin tingkat kesadarannya ya. Jadi yang kelas 5 kelas 6 mungkin agak lebih agak lebih sangat terbantu gitu ya dibanding dengan yang kelas awal-awal mungkin ya yang ya harus banyak diberi perhatian pengertian mungkin ya. Iya, Sebetulnya kita juga udah lebih paham lah dibandingkan anak kelas bawah gitu. Karena kelas bawah kan lanjut Bunda. oh iya, jadi kalau misalkan kelas bawah kan ketemu sama teman-temannya gitu kan, apalagi anak-anak kelas 1 yang baru masuk beberapa bulan belum bertemu Mas, terus tiba-tiba masuk kan anak-anak ya, jadi suka dempet gitu, masuk gitu. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini sih masih guru-gurunya masih bisa mengontrol semuanya gitu, alhamdulillahnya. Masih dari guru juga ya ketemu, udah lama nggak ketemu, udah lama WFH ketemu guru lagi, bahkan mungkin ayah bunda juga ya, gitu dikontrolnya teh lagi pandemi gini ya, sama-sama saling menjaga gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Mangga, ayah dan bunda semuanya sepertinya bahkan banyak yang didiskusikan. Cek dulu sebentar. Oh iya, sudah ada pertanyaan Bu Nelly, Bu Tami dari Bunda. Mangga, Pak. Ya, dari orang tua Kaizan 2B, dipersilahkan Ayah Bunda. Silakan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon maaf saya belum bisa buka ini karena saya lagi di jalan. Siap, belum bisa siap buka Bunda. kameranya. Iya, belum ada apa-apa. Ini saya maksudnya gini, untuk pertanyaan saya begini, kan kalau misalnya anak-anak datang ke sekolah itu kan yang diutamakan, anak saya kan kelas 2 nih, jadi yang diutamakan ketika di sekolah itu bergerak gitu, motorik gitu ya. Kan kalau misalnya untuk pelajaran di rumah juga lewat Zoom kan bisa. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, kan pemakaian masker itu tidak bisa terus-terusan gitu ya, apalagi ketika anak sedang bergerak. Nah, kan istilah selama pandemi ini orang tua sering searching gitu kan, saya cari-cari informasi bagaimana cara memakai masker yang benar gitu. Saya pernah baca satu artikel, per 20 menit itu si masker harus dibuka, jadi kita harus menghirup udara segar karena ditakutkan terkontaminasi oleh karbon dioksida kita sendiri gitu kan. Nah itu bagaimana peraturan itu di sekolah alam gitu diberlakukan apa tidak? Karena kan anak-anak apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2 itu kan yang subhanallah gitu, kalau ke sekolah tuh kayak apa ya, kayak saatnya kita bermain gitu, lari-lari macam gitu. Jadi ada juga sih kekhawatiran saya, apa kalau misalnya pemakaian masker yang terus-menerus selama di sekolah itu, apa membahayakan kesehatan mereka atau tidak gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya terkait aturan ya, dari Bu Tami atau Pak Cuba dulu mungkin menjawabnya. Bebas, Pak. Iya. Mau dari mana dulu? Ya, berkaitan aturan mungkin ya, boleh ke Pak Cuba dulu. Mungkin. Ya, ini sekalian saya nanya juga sih, Bu, terkait dengan kontrol diri.
ya khususnya sih lebih penekanannya ke anak-anak kelas bawah gitu ya, apa yang kira-kiranya yang paling penting dilakukan oleh guru-guru SD kelas 1, 2, 3 gitu ya, untuk apa namanya ketika di kelas gitu, mengendalikan ketika di kelas gitu. Kontrol diri untuk anak ketika di kelas itu seperti gimana gitu, titik penting di pertumbuhan kelas 1, 2, dan 3. Itu kalau kelas 4, 5, 6 kan tadi kata Bu Feli ya, masih bisa diajak diskusi, masih bisa diajak komunikasi gitu. Jadi lebih enak gitu. Nah, untuk ke kelas 1, 2, 3 ini seperti apa gitu ininya gitu. Itu dulu paling Bu Tami, saya nanya dulu deh. Nanti baru saya sambung jawab yang Bunda Kaizan. Kalau sebetulnya itu bisa dimaklumi ya buat anak-anak yang udah sempat kita obrolin di awal tadi. Anak-anak apalagi yang usianya cenderung lebih kecil, biasanya kalau udah balik ke sekolah tuh mindsetnya, wah ketemu teman-teman lagi, aktivitas kayak biasa lagi gitu. Saya juga sempat kemarin pas wacana PTM ini baru mulai dibicarakan, sempat ada survei kecil-kecilan gitu, nanya ke anak-anak, apa yang kamu bayangkan kalau sekolah lagi kayak biasa, sekolah offline, jadi nggak di Zoom lagi. Pasti mindset-nya yang paling awal itu ketemu teman-teman lagi. Berarti kan memang di usia segitu anak-anak tuh belum paham bahwa ada ya beberapa penyesuaian lah dengan kondisi saat ini gitu. Tapi itu bisa dimaklumi mengingat usianya kan. Nah, kalau terkait kontrol diri yang tadi sudah kita bahas di awal, itu bisa dilakukan keduanya baik di rumah oleh orang tua, juga di sekolah oleh guru. Nah, paling mungkin ke teknisnya di sekolah ya, kalau boleh saya kasih masukan mungkin. Tadi sebetulnya udah ada contoh langsung dari Bu Naili, kan ada nih kalau dari kakak-kakak yang anak kelas besar udah punya inisiatif bilang ke gurunya kalau lagi engap nih pakai maskernya, izin dulu memisahkan diri dari kumpulan teman-teman, murid-murid yang lain buat bernafas lega gitu. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh ini buat diterapkan di kelas yang lebih kecil. Jadi guru-gurunya mungkin yang menyampaikan, ya pastinya guru udah kan harus pakai masker, cuci tangan. Nah, juga disampaikan diikuti dengan saran. Kalau misalnya nanti ada yang mulai pakai maskernya, boleh ya dilepas sebentar, tapi ingat memisahkan diri dulu dari teman-teman yang lain gitu. Jangan di tengah teman-teman, boleh dulu ke bapak, ke ibu gitu. Jadi ya mengingat yang tadi kan anak yang usia lebih kecil mungkin belum ada tuh inisiatifnya ke situ, ya udah buka aja di tempat gitu. Atau dia tahan aja kalau ada anak yang kontrol dirinya tipenya yang sangat patuh gitu ya, dibilang nggak boleh mah ya udah nggak boleh aja dipaksain. Padahal sebetulnya udah udah kecampur nih sama karbon dioksida yang dikhawatirkan Ibu Kaizan tadi gitu kan. Nah, jadi ketika guru menyampaikan itu di awal, anak jadi dapat insight, oh ternyata boleh dilepas asalkan diperhatikan dulu situasinya aman atau enggak. Jadi mungkin pas awal-awal PTM bisa fokus salah satu poin kegiatannya sosialisasi dulu ya, yang buat anak-anak usia kecil tuh apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang bisa diingetin gitu. Jadi mungkin 10 menit awal, 15 menit awal bisa itu dulu yang diulang terus ke anak-anak setiap tatap muka gitu. Kalau dari saya mungkin kebayangnya gitu, Pak, coba. Oke. Ya. Terima kasih Bu Tami. Paling nanti juga saya sarankan juga pada guru-guru ya. Jadi kita benar-benar harus lebih aware ya, selain kita fokus terhadap pelaksanaan prokes dan pembiasaan pemakaian protokol kesehatan ini, tapi kita juga yang paling utamanya itu adalah
dititik beratkan pada kondisi kesehatan anak ya di kelas itu, kesehatan dan juga kebahagiaan tentunya gitu ya. Jadi prokes tapi lebih dinamis aja mungkin nanti disampaikan pada guru-gurunya gitu ya. Tadi bisa ini mungkin ya nanti bisa dipraktekkan pada guru-guru gitu untuk apa namanya ada sesi kalau misalnya anak-anak ini bisa ke belakang dulu gitu ya untuk menarik napas dengan lega gitu. Kayak gitu sih paling Bunda Kaizan juga Bun ya nanti Ya, baik. saya sampaikan juga ke guru-guru. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah ya untuk pertanyaannya dari Bunda Kaizan dan juga Pak Coba sekaligus tadi merangkum ya, pada akhirnya kita sama-sama akan dari tim Sekolah Alam Bandung akan mensosialisasikan terhadap aturan-aturan ini terhadap guru ya, supaya guru pun memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang benar ataupun paparan yang sudah disarankan oleh Bu Tami. Baik, ada pertanyaan lagi ya Bu Naili ya? Iya, betul Pak Priza. Dari Pak Nugraha Priya Utama, ya Ayah Rahya ya. Nah, silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Utama, betul dari 6A. Ini tuh saya ingin bertanya ke Bu Temi sebetulnya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu enggak semuanya ke Bu Temi sih, maaf. Yang pertama ini ke Bu Temi terkait dengan bagaimana kita menanamkan kontrol diri. Jadi seperti ini kasusnya di tahun-tahun sebelumnya, di kelas sebelumnya itu kami sebagai orang tua tuh mencoba untuk mendidik anak agar taat pada timeline dalam artian pengerjaan tugas dan lain-lain. Nah, ini ada suatu kejadian di mana tugas tersebut mundur timelinenya pada saat di akhir seperti itu loh. Jadi anak saya kebetulan sudah mengerjakan, sudah submit dan semua ternyata tugas tersebut diundur. Nah, di situ tercetus ide di kepala anak saya bahwa tugas ini pasti nanti di akhir akan mundur kalau yang lain tidak mengerjakan gitu loh. Jadinya buyarlah semua pengajaran yang kami ajarkan di rumah, di mana sebetulnya deadline itu adalah deadline tidak melihat apakah teman yang lain sudah mengerjakan atau belum. Nah, itu pertanyaannya ke Bu Temi, bagaimana kami sebagai orang tua itu menekankan bahwa pemahaman seperti itu tuh harus dimiliki oleh anak. Jadi walaupun yang lain seperti halnya kita menanamkan bahwa yang benar itu benar, bukan yang banyak itu benar seperti itu loh. Jadi benar walaupun sedikit ya tetap benar, banyak walaupun salah ya tetap salah. Nah, itu yang ingin bagaimana caranya menanamkan kebiasaan itu ke anak-anak buat Bu Temi ya. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana mengorek istilahnya berbicara secara tuntas. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah biasanya kami berkomunikasi menanyakan apa yang dipelajari di sekolah seperti itu. Ini karena anak saya laki-laki mungkin ada kecenderungan untuk enggan untuk bercerita banyak gitu loh ya. Jadi tidak detail atau kurang detail sehingga kami istilahnya ragu-ragu apakah sudah diceritakan semuanya atau belum. Kami berasumsi baik menganggap bahwa anak kami sudah bercerita semuanya. Nah, ini tapi ternyata untuk beberapa hal ada yang sengaja dia lupakan, entah dia lupakan atau dia lupa tidak bercerita sehingga pemahamannya terutama terkait dengan pelajaran ya, pemahamannya kurang tepat menurut kami ya apa yang. Nah, itu
bagaimana pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat anak kita itu perhatian ke hal-hal yang detail. Jadi tidak hanya sekedar apa yang mau dia dengar, apa yang mau dia lihat, yang dia dengarkan, kasarnya seperti itu. Nah, yang ketiga, ini saya mau apresiasi ke Sekolah Alam Bandung karena masih memfasilitasi kami ya. Halo, karena jujur saya masih belum mengizinkan anak saya untuk datang ke sekolah karena banyak hal, banyak alasan. Jadi yang ketiga ini saya ingin bilang terima kasih banyak ke SAB karena tetap menyediakan pembelajaran online melalui Zoom. Jadi harapannya masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan kawan-kawan. Walaupun mungkin ada hal lain ya yang terlewati oleh anak saya, tetapi salah satu kegalauan saya itu sebetulnya adalah ada pemahaman dari beberapa orang tua juga. Jadi kalau anak-anak sakit misalkan seperti itu dan anak-anak tertular di sekolah itu adalah wayahna gitu loh. Jadi istilahnya ya namanya anak-anak mau gimana lagi Pak. Di situ sebetulnya prinsip saya kurang pas karena buat saya ketika kita tahu anak-anak itu sakit ya jangan diizinkan untuk sekolah walaupun itu sakitnya hanya sekedar pilek seperti itu ya. Nah itu yang menjadi alasan utama saya masih belum mengizinkan anak-anak untuk datang, anak saya terutama untuk datang ke sekolah di dekat-dekat ini. Begitu pertanyaannya Pak Priza. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Temi mau menjawab. Baik, terima kasih Pak Nugraha ya untuk 3 pertanyaannya. Boleh langsung Bu Tami dijawab. Kalau tadi pertanyaan pertamanya berkaitan dengan pemenuhan deadline ya Pak ya. Kalau misalnya contoh situasinya seperti itu berarti kan kebayang saya berarti tingkat pemahamannya terkait dengan pemenuhan deadline tersebut masih pada gimana dia mengikuti instruksi dari guru di kelas. Jadi kalau kata gurunya, oke, minggu depan dikumpulkan tugasnya ya, gitu. Mungkin ada konsekuensinya atau mungkin juga tidak ada disampaikan konsekuensi, tapi perlu kita syukuri dulu kalau ternyata dia sudah punya kontrol diri nih. Dia bisa mengatur waktunya, bisa mengatur motivasinya untuk mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan si target atau deadline yang ditetapkan guru di kelas gitu. Nah, betul Bu Temi, maaf memotong. Nah itu ada, tetapi karena melihat bahwa oh ternyata nggak apa-apa loh deadline itu mundur dan dia merasa tidak ada apa-apa, akibatnya jadi mulai hilang lagi kontrol itu bahwa oh saya ada tugas, saya harus fokus di sini. Tetapi karena pernah mendapatkan kayak istilahnya pembelajaran bahwa oh miss dari deadline itu tidak masalah, tidak sesuatu hal yang no big deal kasarnya seperti itu kalau anak saya bilang mengakibatkan oh ya sudah entar aja jadinya ujung-ujungnya yang dia lakukan adalah mengerjakan tugas di di last minute betul. Nah itu membangun lagi dari awal setelah itu dinasihatin lagi itu kan takes time ya karena itu suatu proses yang seharusnya bisa lancar gitu loh, tidak perlu diulang lagi tapi adanya feedback seperti itu dari lingkungan membuat anak bingung gitu loh sebetulnya bahwa ini sebetulnya orang tua aja yang rese atau gimana sih? Nah itu kecenderungan ke situ tuh ada gitu loh bahwa ini orang tua maunya ngontrol terus, bikin sibuk, bikin istilahnya nggak boleh saya bersenang-senang karena ya itu tadi karena anak saya itu kecenderungannya lebih dalam masa di mana dia tuh lebih menghargai menganggap bahwa yang di luar itu lebih penting daripada
yang di dalam lah, kasarnya seperti itu. Jadi kata-kata orang lain, kata-kata yang terkesan keren kayak gitu itu lebih cepat masuk daripada kata-kata dari orang tua gitu. Mungkin penyampaian kaminya juga belum pas juga mungkin ya, karena nggak ngerti. Tetapi itu loh Bu Temi. Jadi feedback dari lingkungan terhadap anak saya itu sangat kuat. Jadi ketika kita menanamkan suatu hal yang seharusnya menurut kami betul, tapi karena faktor lingkungan tidak seperti itu, akhirnya buyar. Nah begitu, Temi. Oke. Saya coba uraikan satu persatu ya Pak. Jadi balik lagi ke awalnya kan memang dia udah punya nih, udah bagus nih kontrol dirinya, udah bisa dia mencapai targetnya. Cuman berarti kita harus level up nih terkait dengan pemahaman dia terhadap aturan-aturan tersebut. Kalau kemarin yang berhasil dia penuhi si deadline itu, mungkin itu yang disasar atau yang berhasil dia penuhi, berarti itu masih di level kognitifnya mungkin ya. Oh, dia tahu nih bahwa ada tugas yang perlu dikerjakan, waktu yang diberikan sekian hari, berarti harus diselesaikan sebelum tanggal sekian. Kalau selesai manfaatnya ini, kalau belum selesai konsekuensinya ini gitu. Nah, sekarang berarti coba kita kembangkan pemahamannya di level emosinya. Jadi mungkin kita bisa kan kalau itu mah apa ya? Kalau kendala yang Bapak sampaikan tadi kan berarti itu ada kaitannya sama manajemen kelas mungkin. Itu mungkin saya serahkan ke guru atau kepala sekolah, pokoknya teman-teman rekan-rekan dari guru lah ya, mungkin memanage kelasnya seperti apa sebaiknya. Tapi kalau saya mungkin di sini porsinya fokus ke bagaimana pengembangan anaknya. Nah, balik lagi ke yang tadi, level kognitifnya udah oke nih. Terus juga berarti berikutnya kembangkan di emosinya, motivasinya. Mungkin kita bisa mulai ajak anak untuk memahami kenapa sih dia perlu menyelesaikan tugas tersebut secara tepat waktu. Jadi bukan karena ada konsekuensinya dari luar, entah itu dihukum kalau belum selesai, atau malah udah selesai tepat waktu nih, udah sesuai deadline, ternyata malah yang lain tuh santai-santai aja, ternyata malah yang lain tuh nggak dapat konsekuensi apa-apa, sehingga dia jadi merasa kayak percuma gitu ya, mubazir gitu kedisiplinan. Nah, itunya kan yang mau kita perbaiki untuk saat ini. Kita bisa kasih tahu dia apa manfaatnya kalau dia mengerjakan tugas-tugas itu tepat waktu, baik dari tugas-tugas sekolah ataupun mungkin tugas-tugas di rumah. Mungkin Bapak atau Ibu atau siapapun keluarga di rumah bisa sharing nih, misalnya kalau dari sudut pandang Bapak. Misalnya Bapak sama Ibu adalah tipe orang yang memang menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya, udah bikin timeline-nya dan bisa mengikuti jadwal-jadwal tersebut. Nah, Bapak sama Ibu bisa sharing nih ke Rayannya, apa perasaannya bagaimana setelah menyelesaikan tugas itu. Senang nggak? Kan biasanya kita bisa nih sambil diskusi sama rekannya. Biasanya kita ngerasa apa kalau tugasnya udah selesai? Lega, bebannya berkurang. Jadi nggak ada lagi nih yang di kepala, aduh ada tugas yang ini nih masih nyangkut gitu. Jadi secara beban di dirinya itu akan jauh berkurang kalau tugas-tugas kita udah selesai. Itu kita obrolin sama anaknya. Terus kedua, bonusnya kita jadi punya waktu luang, kita jadi punya waktu yang bisa kita alokasikan untuk hal-hal lain yang mungkin jadi minat kita. Mungkin waktu luang tersebut ketika dia udah selesai sesuai deadline, tapi ternyata jadi digeser deadline-nya, kan dia jadi punya waktu lagi nih yang kosong, yang karena tugasnya udah dia selesaikan. Nah, itu bisa dia manfaatkan, boleh mengerjakan apa yang menjadi minatnya, atau boleh dia
menambah bacaan-bacaan baru, jadi dia udah lebih dulu membaca materi yang mungkin belum dibahas di kelas gitu. Nah, yang penting setiap kegiatan tersebut dikembalikan lagi ke dirinya, apa yang dia rasain, apa manfaatnya yang dia rasain gitu. Jadi akan lebih berfokus ke pengalamannya sendiri, ke perasaannya sendiri, kesenangan yang dia dapatkan ketika dia berhasil memanage waktunya, memanage hidupnya. Jadi dia tidak berfokus lagi ke membandingkan dirinya ke orang lain yang ternyata santai-santai aja tapi nggak apa-apa tuh gitu. Jadi mungkin kita bisa coba seperti itu dulu Pak. Kita bantu dia supaya ngeh gitu. Kalau ternyata semua aturan, ritme yang dibangun buat dirinya ini tuh akan berpulang manfaatnya ke dia lagi gitu. Jadi bukan untuk siapa-siapa ya, tapi untuk dirinya sendiri gitu. Bisa dicoba dulu seperti itu mungkin. Terus pertanyaan kedua, mungkin itu di pertanyaan pertama ya Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, Kalau di paham, Bu Teni. pertanyaan Terima kasih. kedua, Terima kasih. sama-sama Pak. Kalau pertanyaan kedua tadi apa tadi Pak Priza, Bu Nay? Ini Bu Tami, katanya bagaimana sih berbicaranya secara tuntas terkait pembelajaran di sekolah. Oh iya. Dan bisa memperhatikan hal-hal detail, Bu. Nah, tadi Ryan tuh kelas 6 ya Pak ya? Ya, Ibu. Kelas 6, berarti udah masuk usia pra-remaja ya Pak ya? Berarti kalau udah masuk usia pra-remaja itu... Ini kasusnya itu dari kelas-kelas awal sih sebetulnya Bu, belum tuntas. Nah, tadi tuh saya dengar tadi sekilas Bapak cerita kalau di rumah tuh udah dibiasakan untuk memancing komunikasi, ada pembicaraan gitu ya Pak ya, antara orang tua sama anak. Nah, itu adalah poin yang bagus, berarti udah ada kebiasaan-kebiasaan yang membuka komunikasi nih antara orang tua sama anak. Mungkin ini sedikit aja tipsnya, tapi kalau dari referensi yang saya pernah baca, berdampaknya lumayan besar gitu ya. Karena kadang kita memang orang dewasa tuh bingung. Kita udah terbiasa nanya tuh sesuai dengan jawaban yang pengen kita tahu. Hari ini belajar apa aja di sekolah. Harapan kita jadi tahu nih, anak akan kasih tahu semua A, B, C, D, dia belajar apa aja. Terus kita jadi tahu sejauh mana pemahamannya. Nah, sementara biasanya di usia anak-anak ini, pun sampai nanti mereka remaja, ataupun juga kita yang dewasa mungkin ya, akan lebih mudah terbuka, akan lebih mudah mengalir pembicaraannya. Kalau yang kita sasar itu emosinya dulu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan, hari ini ada kejadian menyenangkan apa yang kamu alami gitu. Terus nanti dia akan ceritakan, mungkin random kalau kita balik ke guidance pertanyaannya untuk menjaring apa yang dia temui hari ini tuh mungkin kita akan jadi merasa jawabannya random. Mungkin dia akan bercerita tentang hal-hal lucu yang mungkin menurut kita kayak bukan hal besar gitu ya di luar sana. Buat anaknya ternyata hatinya. Nah, ketika dia udah mulai asik nih ceritain ini, pasti ada 1-2 topiknya yang bisa kita kaitkan ke pelajarannya tadi. Misalnya dia cerita si temennya tuh lagi ini tadi lucu banget, dia jadinya diketawain teman-teman yang lain, semuanya ngerasa itu lucu gitu. Oh, kan kita bisa mengembangkan si pertanyaan itu jadi, oh tadi tuh lagi pelajaran apa? Gurunya ikut ini juga ya. Wah gurunya baik banget ya, bisa ngerespon kalian gitu. Nggak kaku, nggak boleh bercanda lagi belajar. Terus tadi bisa digali, itu gurunya tadi ngejelasinnya gimana? Itu tadi pelajarannya tentang apa? Oh,
Kalau kamu dengan gurunya ngejelasin kayak gitu, mudah nggak nangkepnya? Atau kamu senangnya guru tuh gimana sih? Jadi mana-mana dulu sih, muter dulu gitu pertanyaan. Cuman kan jadinya si pembicaranya berkembang, kan kita jadi dapat banyak sekali informasi terkait dengan apa yang dia alami secara keseluruhan, terkait dengan apa yang dia suka dan dia nggak suka, apa yang menurut dia menarik atau yang menurut dia nggak perlu direspon. Kita jadi banyak tahu, kita ceritanya muter-muter dulu, nggak langsung nyasar ke si satu topik tersebut gitu. Nah, mungkin itu tipsnya kalau yang buat komunikasi. Kalau buat hal detail, nah itu kalau dari saya mungkin perlu ada banyak ini ya, ada beberapa data yang perlu yang saya butuhkan untuk bisa ngejudge anak ini memang tidak fokus ke hal detail, atau memang dia lupa, atau memang dia skala prioritasnya yang berbeda dengan kita. Kan orang bisa beda-beda ya, ada yang menurut dia hal ini penting, menurut yang lain enggak, atau menurut yang lain yang ini penting, menurut dia enggak. Jadi itulah yang bikin dia terkesannya sama kita nggak lengkap gitu, nggak detail hal-hal yang dia lakukan. Nah, kalau saya sih biasanya akan perlu cari tahu itu dulu. Jadi dia amati dulu apa sebabnya dia kurang detailnya menurut kita. Terus kalau secara umum sih untuk melatih kemampuan fokus untuk pada hal-hal detail ya biasanya itu mulai dari latihan pengamatan di keseharian ya Pak ya. Kalau biasanya anak-anak kelas 1 tuh suka salah satu kematangan belajarnya kan kemampuan pengamatan. Kemampuan pengamatan bagaimana dia memaknai setiap objek, setiap kejadian di sekitarnya, terus kemudian akan berkembang jadi dia memilah penting nggak pentingnya untuk dia serap atau untuk dia abaikan. Nah, jadi mulai dari kemampuan mengamatinya dulu, observasinya dulu, bagaimana dia mau mengarahkan fokusnya, bersedia untuk melihat sekitarnya, menarik atau enggak, gitu. Dari situ dulu, baru kemudian dia akan, apa yang dia tuangkan, itu sangat tertentu sama apa yang dia serap dulu. Apa yang dia serap itu pasti akan difilter, apa yang menjadi minatnya, apa yang enggak, gitu. Kira-kira kayak gitu sih Pak, kebayangnya buat yang pertanyaan nomor 2. Iya, terima kasih Bu Temi. Iya, paham. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Lalu yang ketiga tadi untuk saya atau untuk siapa ya, Pak Priza, Bu Naili? Yang ketiga tadi sebetulnya sudah terbahas juga Bu Tami, yang membuat anak perhatian ke hal-hal yang detail itu. Tapi mungkin betul ya Pak, pertanyaannya yang ketiga itu bagaimana membuat anak perhatian ke hal-hal yang detail itu. Yang ketiga lebih ke apresiasi kami sebagai orang tua untuk apa? Karena SAB masih menyediakan online untuk kondisi saat ini. Itu Bu Nahi. Oh iya. Terima kasih banyak. Terus tadi yang pertanyaan pertama dan kedua itu bukan berarti apa kita mencari siapa yang kurang, siapa yang belum bagus seperti itu tuh bukan, tetapi tujuannya lebih kepada agar kita sama-sama membangun lingkungan yang kondusif buat anak kita semua ya, agar lebih maju dan lebih terdengar lah, apalagi kan sekarang kalau mendengar kata Sekolah Alam Bandung, ketika kita bicara masalah kehidupan, masalah alam, itu kan kondisi-kondisi di mana kita tuh menjadi yang terbaik dalam artian apapun itu ya, personal maupun akademik, itu yang terbaik itu kan sangat penting, karena alam itu kan kalau kita sudah menguasai alam itu kan artinya bisa dikatakan kita lebih mudah untuk beradaptasi ataupun lebih mudah untuk menguasai hal-hal yang lain. Jadi tadi tujuannya bukan ke arah mencari
siapa yang kurang, siapa yang lebih dan yang lain-lain, tetapi lebih kepada bagaimana sekolah alam Bandung itu betul-betul menjadi sekolah alam yang mendidik anak menjadi manusia yang utuh gitu loh, dalam artian semua aspek. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Masya Allah ya, baik, hatur nuhun kembali Pak Nugraha untuk insight-nya. Ya, mudah-mudahan ini jadi jadi ilmu yang baik untuk kita semua untuk perbaikan ke depannya. Dan untuk porsi guru mungkin barusan ya seperti yang disebutkan Bu Tami berkaitan dengan manajemen kelas salah satunya ya Bu Naili. Ya, biar anak-anak baik yang secara offline maupun yang online gitu ya bisa sama-sama mendapatkan porsi pembelajaran yang sesuai gitu ya. Yang baik, ini sepertinya cukup ramai, ada pertanyaan di kolom chat Bu Naili. Iya betul Ada Pak. 2 ya. Ada mungkin 2. saya coba baca yang awal dulu ya. Boleh. Baik, dari Bu Intan Setianingsih berkaitan tahap sesudah kontrol diri. Anak saya sudah memahami pentingnya memakai masker dan tidak bermain di playground atau menjaga jarak dengan teman-teman. Namun secara emosi sebetulnya dia merasa kecewa karena tidak bisa bermain bebas meskipun senang bisa datang ke sekolah dan bertemu teman-teman. Bagaimana saya bisa membantu anak saya kelas 1 SD mengelola rasa kecewanya? Apakah membantu atau justru tidak membantu? Bila saya mengalihkannya dengan kompensasi kegiatan lain yang ia sukai, misalkan boleh menonton film kesukaan. Ya. Yang kedua juga masih bersambungan ya, Bu. Ini mengenai aturan PTMT, anak yang mungkin ada sedikit rasa kecewa berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru ini, berkaitan dengan slogan Sekolah Alam Bandung, yakni bermain bertualang. Kalau PTMT tidak bisa ya. Memang ternyata bayangan dia pergi ke sekolah itu ya bermain gitu ya. Bagaimana memberikan pengertian yang tepat supaya tetap semangat ke sekolah dan dapat mengontrol dirinya untuk ikut aturan tersebut. Barangkali guru di kelas juga dapat memberikan sedikit kegiatan seru meskipun berjarak. Ya mungkin ini sebenarnya 2 ya Bu diarahkannya nanti. Mungkin ini porsi Bu Tami dulu deh, silakan Bu. Oke, kalau ini iya sih, kebayang memang untuk apalagi fokusnya di anak-anak yang kelas kecil kan, memang pasti sulit sekali karena memang bayangannya kembali ke sekolah ya kayak normal, biasa kembali ketemu teman-teman gitu. Tapi ini kan dia kecewa karena ternyata banyak batasan. Nah, kemarin tuh saya baru baca tentang ada jurnal tentang kedisiplinan juga, kan berkaitan dengan kontrol diri ya. Jadi sebetulnya kan kontrol diri itu seperti yang tadi disebutkan ada struktur sama support. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang disiplin, kontrol diri, manajemen, pasti seolah-olah tonggak utamanya pasti ada aturan dulu yang jelas. Harus ada aturan dulu yang jelas, harus ada arahan dulu. Yang kemudian juga si aturan itu kan jadinya berkembang menjadi kemampuan mengorganisasi, membuat rencana, membuat timeline teknisnya, seperti yang tadi dicontohkan oleh ayahnya Rahya. Nah, terus ketika apa tadi bermain ya, nah ya, disiplin ini tuh kan segala si kontrol itu, aturan tersebut, perencanaan tersebut itu sebetulnya bukan kita buat untuk, jadi kata si jurnal ini ya, si aturan tersebut, si perencanaan tersebut, si timeline tersebut bukan kita buat untuk memastikan bahwa kita akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Jadi target utamanya bukan itu. Jadi dengan kita bikin timeline, dengan kita bikin perencanaan yang matang, ada plan A, plan B, plan C, mungkin sampai plan Z ya, kalau orang yang antisipasinya sangat dominan gitu ya. Kan dia bisa plan beberapa lapis gitu. Nah,
sebetulnya itu semua tidak dibuat supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Karena kan akan selalu ada faktor yang tidak terduga yang bisa mengacaukan semua rencana kita. Jadi, kita kembali lagi. Tujuannya si aturan ini, si rancangan ini, si perencanaan ini tuh dibuat supaya kita punya panduan, kita punya pedoman, ada guidance-nya gitu. Kalau yang aman tuh A, B, C, D. Ada ini nih yang harus dipatuhi. Nah, itu tadi kalau buat yang anak-anak mungkin kita harus memang betul-betul mengulang, menjelaskan, memberi gambaran kenapa itu penting, kenapa itu perlu dilakukan. Mungkin kalau ke anak-anak yang lebih kecil bisa digunakan pilihan kata yang lebih menggambarkan keperluan, kebutuhan dia pribadi. Jadi hindari penggunaan kata harus, tidak boleh gitu ya. Jadi kamu tuh perlu pakai masker supaya ini. Itunya diulang. Mungkin ya secara kognitifnya seperti yang Ibu bilang, dia udah paham nih aturan-aturan yang buat PTM tadi. Tapi tujuan kita mengulang-ulang penjelasan itu supaya itu terinternalisasi ke dalam dirinya, betapapunnya dia menjaga kesehatannya, betapa pentingnya bahwa dia bisa untuk selalu sehat supaya bisa beraktivitas terus-menerus. Jadi bukan hanya untuk hari itu aja, supaya dia bisa besoknya ke sekolah lagi, besoknya ke sekolah lagi, supaya dia bisa tetap main di rumah, supaya dia tetap bisa mengikuti semua aktivitas di rumah, di sekolah dengan optimal, tetap bergembira sama ayah ibunya. Nah, jadi untuk menyasar emosi, bisa kita kasih anak tuh gambaran-gambaran tentang akibatnya atau manfaatnya nanti ketika dia mematuhi aturan itu. Jadi si anak tuh akan pelan-pelan tumbuh perasaannya tuh berkembang kalau itu tuh penting supaya nanti aku tuh masih bisa main-main terus sama ayah ibu, masih bisa ketemu lagi dan lagi sama teman-teman. Jadi bukan hanya untuk saat itu aja. Nah, jadi lebih ke sananya sih, Bu. Terus kalau ini tuh tadi ada kompensasinya. Jadinya boleh menonton film kesukaan. Sebetulnya saya nangkep niatnya Ibu nih supaya perasaan kecewanya tadi terobati gitu ya. Ada hal lain yang bisa membuat dia senang. Tapi mungkin dalam memilih kegiatan untuk kompensasinya itu, kita bisa kasih yang efeknya tuh setara dengan apa yang membuat dia kecewa tadi. Misalnya, dia kecewanya kan karena yang dia bayangkan nih, yang dia tunggu-tunggu di hatinya tuh ketemu teman, gandengan, ketawa bareng, dempet-dempetan sama temennya. Berarti kan kebutuhannya dia untuk berinteraksi. Kebutuhannya dia untuk bertukar pikiran sama teman-temannya. Kebutuhannya dia untuk melakukan kontak. Kebutuhannya dia untuk melihat dunia luar, dunia lain selain di rumahnya. Nah, jadi kira-kira kalau dikasihnya penggantinya untuk tontonan itu kayaknya kurang setara ya. Nah, jadi kita bisa cari kegiatan lain nih yang kira-kira setara gitu, yang kira-kira serupa, yang kira-kira terpenuhi nih kebutuhannya tadi hilang di situ. Misalnya apa? Misalnya ketika di rumah, mungkin bisa dikasih variasi kegiatan yang melibatkan interaksi semua anggota keluarga di rumah tersebut. Jadi kan isi kepalanya yang mau cerita-cerita banyak, yang mau denger-denger cerita banyak tuh insya Allah tercapai. Kontak fisiknya mungkin bisa dipilih permainan yang melibatkan kontak fisik, entah merangkul, entah memeluk, entah mengusap gitu ya, antara keluarga gitu kan. Nah, bisa dilakukan aktivitas seperti itu. Terus juga pengalaman-pengalaman yang baru nih, yang biasanya mungkin
nggak sering dilakukan di rumah, bisa dicobakan. Itu kan ngasih experience ke anaknya kalau seru juga ternyata di rumah kok. Bukan hanya di luar rumah aja yang seru. Kalau di rumah juga, ternyata orang tua aku bisa kok seru-seruan sama aku gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih, Bu. Terus kalau secara umum ya saya memandangnya PTM ini kan memang kita harus mematuhi prokesnya. Tapi jangan sampai aturan-aturan kedisiplinan kita itu tuh dilandasi dengan rasa takut atau cemas karena khawatir jadi hal-hal buruk gitu ya. Tapi lebih ke gimana ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita tetap sehat, menjaga orang sekitar kita tetap aman. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kita udah berusaha, itu kan nggak ada penyesalan ya, namanya juga takdir dari Allah gitu. Nah, tapi kita tetap katakan ke anak untuk tetap ketemu temannya, gitu. Tapi yang perlu kita ingatin tuh yaitu patuhi ini prokesnya, disiplin gitu. Nah, di luar itu mah kita serahkan sama Allah gitu. Paling itu dulu dari saya, Pak Priza. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Ya, baik. Atur nuhun Bu Tami mengenai tadi dari Bunda Mahya. Ya, ini salah satu tantangan bagi guru kelas juga ya, guru-guru yang di kelas untuk bisa mendesain pembelajaran aktivitas yang tetap seru ya walaupun berjarak ya. Ini emang tugas bersama sekali bagi guru-guru ya, biar walaupun mereka ke sekolah banyak pembatasan peraturan, mereka tetap bisa bermain ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak merancang kegiatan-kegiatan yang tetap seru, fun gitu ya buat anak, insya Allah, walaupun terbatas. Bu Nelly, apakah ada pertanyaan lagi? Di kolom chat sudah tidak ada ya. Kalau di kolom chat, tapi di sini ada Bunda Aya sama Azam yang untuk bertanya. Mangga Bunda Aya, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Priza, Bu Nay, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk waktunya untuk bertanya kepada saya. Mungkin di sini tadi yang disebutkan kalau untuk mungkin rada menyimpang ya, ini pertanyaannya menyambung dari tadi yang dijelaskan Bu Tami ke Ayah Rahya. Kalau untuk PMT, untuk masker dan sebagainya, saya setuju dengan Bu Tami, itu semua ikhtiar kita ya. Kalau kita sudah ikhtiar, kita ikhlas, semua serahkan kepada Allah gitu. Saya setuju sekali dengan Bu Tami. Mungkin tadi Bu Tami waktu Bu Tami lagi menjelaskan pertanyaan dari Ayah Rahya berhubungan dengan dorongan itu dari diri sendiri ya Bu Tami. Betul gitu ya Bu Tami kalau tidak salah. Iya Bu. Ya, ini masalahnya ke anak saya ya Bu. Mungkin Bu Nay udah paham sekali ya. Ini jadi gini Bu, dalam beberapa mata pelajaran dia merasa bisa dan itu kesukaan saya, itu hobi saya gitu. Pede gitu dengan itu. Tapi ada satu pelajaran yang merasa dia sudah ya mau nilai itu jelek, mau hasilnya seperti apa, aku nggak mau gitu ngerjakan tugas itu karena aku bukan nggak mau, hasilnya seperti itu ya sudah, aku ya gitu nggak mau dan mengerjakannya juga kalau belum ini habis waktunya nanti di rapotnya kosong atau gimana gitu. Ya sudah, aku kan nggak hobi, aku kan nggak mau mengerjakan itu gitu kan Bu. Nah seperti itu dari kecil ya Bu, seperti itu tuh. Mungkin untungnya itu guru bidang studi itu saya juga ngobrol gitu. Kak ini gimana Azam?
Azam jadi nyebut saya ini gimana gitu kan jadi keceplos nih, jadi saya nyebut ini Azam nggak mau coba maaf. Ya udah tersebut namanya, ya udahlah saya kekurangan, mungkin itu kekurangan anak saya ya Pak, itu di musik. Untungnya ngobrol lah sama Pak Asep gitu. Nah, itu nggak mau nyanyi, nggak mau di video gitu. Kata Pak Asep, udah Bun, sekarang pakai yang direkam itu, yang direkam. Nah, udah Pak Asep lah, anaknya juga bilang gini-gini, mau nilainya berapa, mau apa gitu. Itu. Nah, yang saya khawatirkan untuk kedepannya Bu Tami, untuk ya sekarang kita masih bisa, nanti nilainya kurang, nanti kosong. Kita bisa seperti itu, anaknya masih kecil ya, dihitungnya belum ini. Nanti untuk dewasanya, kalau ada yang tidak disukai, ya sudah, aku kan nggak mau, ya sudah aja, mau gimana hasilnya terserah gitu. Takutnya nanti untuk kedepannya gitu. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal seperti itu ya Bu Tami? Dan kalau nanti dewasanya kan saya nggak bisa. Kalau sekarang saya bisa ke gurunya, anak saya gini kelemahannya, saya bisa memaparkan ke gurunya gitu. Kalau untuk dewasanya kan nanti masa harus kita ikut campur gitu kan, untuk merubah seperti itu, tipsnya atau caranya seperti apa Bu Tami? Alhamdulillah ini saya bisa bertanya gitu ke ahlinya ya. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya, Bu Tami. Kebetulan tadi Ayah Rahya menyambung ke seperti itu, jadi saya bertanya gitu, melanjutkan. Mungkin itu Bu Tami, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya coba jawab sependek pemahaman saya sesuai bidang saya ya Bu ya. Oke. Kalau tadi anaknya kelas berapa Bu? Sekarang tuh kelas 4 ya Bu ya? Udah kelas 5 Bu. Kelas 5 ya. Oke. Mungkin saya coba tanya-tanya dulu ya Bu ya. Ada beberapa hal yang saya perlu tahu dulu nih. Terkait dengan pelajaran seni musik itu, yang Ibu tahu apakah dia memang tidak suka atau ada hal-hal lain yang bikin dia jadinya nggak antusias nih pada pelajaran tersebut? Tidak suka. Jadi saya tidak suka, saya tidak jadi nggak ada. Mungkin kalau yang lain ya Bu, misalnya bahasa Indonesia, misal dia nggak suka juga dia itu menulis misalnya gitu kan, tapi masih mau mengerjakan gitu, mau mengerjakan tugas itu gitu. Tapi untuk itu misalnya takutnya ada masalah gitu dengan misalnya dengan gurunya atau gimana, tidak ada. Aku mah nggak ini ke gurunya, udah biasa sama gurunya gitu. Aku mah nggak mau gitu, mau nilai berapa aja ya mangga gitu kan gitu. Nah, seperti itu, Bu. Maksud saya mungkin barangkali dia jadi nggak suka itu karena ada mungkin biasanya, kalau pada kasus umumnya ya, biasanya masalahnya tuh bukan di miliknya, tapi biasanya anak-anak yang misalnya kasusnya serupa dengan yang ini ya Bu ya, biasanya tuh yang jadi pemicunya, yang jadi masalahnya itu ada perasaan malu untuk tampil, ada perasaan khawatir kalau nanti dinilai. Sementara seni itu atau apalagi musik, nyanyi gitu ya, kan setiap orang punya jenis suara yang berbeda mungkin, kemampuan olah vokalnya beda-beda tiap orang. Nah, kalau saya kebayangnya sebetulnya kekhawatirannya lebih ke situ, bukan karena dia nggak seneng pelajarannya nih gitu. Jadi saya tahu dia udah tanda kutip ya nggak peduli atau bodo amat gitu sama nilainya nanti, karena di dirinya dia udah ngerasa ya udahlah emang nggak bisa nyanyi gitu, atau ya udah emang nggak bisa musik, jadi
ya udah emang udah segitu gitu. Nah, kalau misalnya masalahnya adalah gitu, berarti kan yang perlu kita bantu tuh kepercayaan dirinya. Berarti yang perlu kita kembangkan itu perasaan bahwa gimana pun dia tampilnya, yang penting usaha dia, kemauan dia buat tampilnya, kemauan dia buat mengikuti arah gurunya dengan sungguh-sungguh, bukan yang asal jadi. Kalau tadi mau nilainya berapa aja, kan berarti sebetulnya dia belum mengupayakan ke seluruh yang dia punya, yang dia mampu gitu ya, kebayangnya. Tapi kalau misalnya dia udah berdamai nih, udah terima, oh ya udah ikut nyanyi, ikut musik mah dengan enjoy aja. Nah, jadi berapapun nilainya kan yang penting dia mah udah menikmati prosesnya, udah mengupayakan yang terbaik yang dia bisa gitu. Jadi nggak penuh dengan kekhawatiran yang akhirnya jadi males gitu, jadi menjauhi, jadi nggak suka sama si mata pelajaran yang itu. Nah, kira-kira menurut Ibu yang mana gitu? Sejauh pengamatan Ibu, sejauh Ibu kenal Azam gitu, kira-kira apa ya gitu? Ya Bu, saya juga ini sebetulnya sih saya itu sama ayahnya ya Bu lagi ngikutin acara ini tuh apa namanya itu udah sekalian aja kata ayahnya ditanyain gitu ke Bu Tami gitu sebenarnya mah yang kami khawatirkan bukan sekarang aja gitu pelajaran tertentu saja gitu ya Bu. Jadi untuk kedepannya karena tadi ada apa tadi dorongan itu dari diri sendiri gitu ya. Nah, untuk menumbuhkan itu gitu, trik kami atau cara kami untuk menumbuhkan dorongan dari diri sendiri dia ke ya contoh ke mata pelajaran itu atau nantinya saya dikhawatirkan nantinya ke hal-hal yang seperti itu gitu. Gimana, Bu? Oke, kalau buat secara umum aja, Bu, berarti kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu, pertama kita bisa cari tahu dulu nih, apa yang bikin dia kurang minatnya pada pelajaran tersebut, atau pada satu kegiatan tertentu tersebut. Nah, kita cari tahu dulu, apa yang bikin dia nggak minat, apa yang bikin dia yang kedua, oke. Tunggu dulu. Yang pertama tadi, kalau misalnya apapun yang dia ungkapkan, itu terima dulu gitu. Itu kita terima dulu. Penting buat anak mengetahui bahwa perasaan yang dia alami itu divalidasi oleh orang tuanya. Jadi emosi itu, perasaan itu nggak boleh diabaikan. Perasaan nggak suka, perasaan tertekan, perasaan malu, atau ya sesimpel misalnya menurut kita cuman karena nggak suka. Nah, itu penting untuk kita validasi dulu, nggak berbaikan. Nah, itu dulu kan langkah pertamanya, cari tahu, divalidasi. Oh, kamu ngerasa gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Baru ke langkah keduanya, baru kita kasih tahu kalau kan ini lagi usia sekolah nih. Ketika kita masuk sekolah, ketika kita berada di luar rumah, akan ada aturan-aturan, kondisi-kondisi, situasi tertentu yang mau nggak mau harus kita turuti, harus kita yang menyesuaikan diri, harus kita yang beradaptasi. Jadi, sebisa mungkin kesampingkan dulu nih alasan kamu yang tadi. Bukan kamu nggak boleh ngerasainnya, tapi untuk sementara kamu kesampingkan dulu. Kamu upayakan semampunya kamu, nanti apapun hasilnya, kamu nggak akan menyesali apa-apa. Nah, itu yang penting ditanamkan ke anak-anak. Kalau apapun kesulitannya atau kemudahannya, sesuai atau nggak sesuai dengan minatnya, mengerjain sesuatu itu, ketika dia udah mengerahkan semua kemampuannya, dia akan ngerasa nggak apa-apa, apapun hasilnya. Tapi, biasanya kesalahan itu terjadi ketika kita nggak bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuan yang kita punya. Nanti ternyata hasilnya nggak bagus,
terus ada perasaan menyesal, karena mungkin efeknya nggak cuma untuk satu kegiatan tersebut, tapi berdampak ke yang lainnya, lalu muncul menyesal. Nah, perasaan menyesal itu adalah perasaan yang paling nggak enak. Itu kayak hukuman dari diri sendiri aja gitu. Mungkin diomelin orang tua atau malah diajakin teman, itu kan udahlah kelewat. Tapi kalau ada perasaan nyesal di diri itu kan, itu adalah hukuman yang paling berat ya sebetulnya, paling nggak enak. Nah, baru itu diajak diobrolin ke dia gitu, supaya dia sampai ke sana gitu pemahamannya. Karena itu tadi, dia harus paham dulu ketika berada di luar rumah ada aturan-aturan, ada situasi-situasi yang mau tidak mau dia harus beradaptasi. Dia harus berupaya semampunya. Kalau udah dikerjakan semampunya, udah nggak akan ada yang ngomel sama kamu, nggak akan ada yang marah. Apalagi ibu sama ayah nggak paham nih di poin yang tadi, kenapa kamu nggak minat ke situ. Nah, dari sana pelan-pelan, biasanya sih anak-anak akan mulai berkembang tuh kemampuan dia buat mengontrol rasa suka dan tidak sukanya. Tiap beda-beda ya. Ada yang kalau ngerjain sesuatu tuh sangat emosi, mood tuh sangat berdampak. Tapi ada juga orang yang bisa minggir dulu nih moodnya, fokus aja udah ngerjain. Urusan mood nggak mood nanti belakangan. Tapi ada juga yang orang ya emang, apalagi anak-anak, ya emang kalau nggak suka tuh nggak mau gitu kan. Nah, itunya dulu tuh yang harus kita kasih tahu ke anak. Iya, memang ada perasaan kayak gitu, tapi gimana pun kamu makin besar, makin tambah usia, kelasnya udah makin nambah, kamu harus pelan-pelan mulai bertanggung jawab gitu. Ada hal yang bisa kamu pilih, ada hal-hal yang kamu yang harus beradaptasi gitu. Mungkin ada kaitannya sama belajar prioritas, kayak yang waktu itu pernah kita share ya Bu Nay di materi sebelumnya ya, pengenalan tuh ada Bu caranya. Jadi ada, emang di hidup ini ada hal, ada yang mau nggak mau harus dilakukan, yang suka nggak suka harus dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kita suka tapi tetap harus dilakukan bertanggung jawab. Yang ketiga, hal yang kita suka kita lakukan ketika 2 poin yang di awal tadi udah selesai dulu gitu. Mungkin bisa gitu Bu, kira-kira uraiannya kalau dari saya. Terjawab nggak Bu? Bunda Ayah. Baik Bu Tami, terima kasih. Insya Allah udah dipahami. Sama-sama Bu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pertanyaannya sudah terjawab ya di kolom chat, sudah belum ada lagi menambah. Barangkali Ayah Bunda ada lagi pertanyaan mengenai kontrol diri terhadap anak dan persiapan pembelajaran tatap muka ini. Ya. Mangga diantos lagi. Ada. Ini sudah tidak ada lagi mungkin ya. Iya ya. Ya, sudah tidak ada lagi. Ya, ini sudah pukul 10.40. Barangkali ada yang menjapri ke Bu Nelly mungkin di kolom chat. Kalau di saya tidak ada. Ya. Tidak ada Pak Priza. Ya. Begitu mungkin kita cukupkan dulu mungkin ya, Ayah Bunda, Bunda ya. Kita foto dulu ya Pak Priza. Boleh dibantu Bu Nay, beri aba-aba ya. Laptop saya lagi. Iya boleh. Boleh ya Bunda, mohon bantuan untuk bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya jika memang memungkinkan. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ya, hatur nuhun Ayah Bunda yang sudah bersedia untuk menyalakan kamera video. Ya, oke.
Mungkin boleh aba-aba dari Bu Bu Naili, Bu. Serly tes, Bu Serly. Oh iya, Bu Serly. Bu Serly tes. Hadir sudah siap. Boleh minta bantuan. Sudah siap? Oke, siap. Oke, terima kasih. Ini ada 2 slide ya. Iya betul Bu Nay, ada 2 slide. Bu Serly dan Bunda, Ayah dan Bunda semuanya. Oke. Sudah ready Bu Ser? Mangga mungkin Pakai pose aba-abanya enggak, dari Bu Naili? ya, mungkin aba-abanya langsung dari Bu Nay atau Pak Priza. Nanti saya coba. Dari Bu Naili silakan. Oke. Pakai pose mungkin boleh. Ya, iya, boleh, keren boleh. Pakai pose boleh. Silakan. Belum membuka kameranya, jika memungkinkan boleh ditunggu dulu untuk yang membukanya. Untuk slide yang pertama ya, Ayah dan Bunda, kita boleh posenya 1, 2, 3. Oke, sudah. Slide yang kedua ya Bu Serly. Ya, siap. Siap berpose semuanya ya Bunda. 1, 2, 3. Siap, sudah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh ya Pak Priza, mungkin kalau tidak ada pertanyaan yang menyampaikan ke Bu Tami untuk materi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di Orang Tua Belajar volume ketiga ya Pak Coba ya. Nanti kita akan ada Orang Tua Belajar volume ketiga. Iya. 3, ke-5 ya Pak Priza. Iya. Jadi Biar nggak pokoknya kalah kita lah sama sinetron Ikatan Cinta lah ya, berseri. Belajar harus Ya. berseri ya. Iya. Kelihatan suka nontonnya ya. Ini mah haus akan ilmu Pak Priza. Ya, haus akan ilmu semuanya. Gitu ya. Mungkin dicukupkan sekian Pak Priza dari saya dan Pak Priza selaku pembawa acara ini dan dari Bu Tami selaku pembawa materi hari ini. Kami cukupkan sekian. Sampai bertemu kembali di season berikutnya. Terima kasih untuk hari ini Ayah dan Bunda. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Anak-anak juga semuanya sehat. Kami aja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Ayah Bunda. Ayah Bunda. Semuanya. Terima kasih Ayah Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nay, Pak Priza, Ibu Tami. Amin, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.